Shalom saudara, selamat malam, damai sejahtera buat saudara dimanapun berada. Malam ini kita akan membahas kitab Ayub, sumber doktrin gereja yang menyimpang. Penyakit tragedimu itu seizin Tuhan untuk memurnikan hidupmu atau memberkatimu. Nah, saudara, kitab Ayub seringkali dijadikan dasar doktrin menyimpang tersebut, saudara. Banyak orang salah paham menggunakan kitab Ayub untuk membuktikan bahwa penyakit kadang-kadang merupakan bagian dari rencana utamanya Tuhan, dan bahwa Tuhan bekerja dengan iblis untuk memurnikan kita dan menguji iman kita. Tapi pada malam hari ini saya akan buktikan bahwa doktrin tersebut adalah doktrin menyimpang dan bertentangan dengan banyak ayat di Perjanjian Baru. Seperti saudara tahu bahwa Yohanes 10 ayat 10 bahkan mengatakan bahwa iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, sedangkan Tuhan datang supaya kita semua punya hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Jadi sudah jelas-jelas ada batasan jelas mana pekerjaan setan, mana pekerjaan Tuhan. Malah diajarkan bahwa penyakitmu itu seizin Tuhan. Sebenarnya mereka itu tahu nggak sih arti seizin Tuhan? Saya akan kasih saudara gambaran ya, supaya tidak ada kesalahan bahasa. Jadi begini, Bapak mengizinkan maling masuk ke tetangganya. Oke? Bapak saya mengizinkan maling masuk ke rumah tetangganya. Oke? Bandingkan dengan Bapak saya mengirimkan maling masuk ke rumah tetangganya. Bagaimana saudara? Bukankah kurang lebih sama aja? Yang satu mengirimkan secara langsung maling tersebut, yang satu lagi berarti dari jauh mengizinkan gitu saudara. Seakan-akan secara tidak langsung mengizinkan. Tapi itulah yang dikhotbahkan di banyak gereja, khususnya di masa COVID ini, bahwa wabah ini adalah seizin Tuhan. Sedangkan jelas-jelas Yohanes 10 ayat 10 menyangkal hal itu. Yakobus 1 ayat 17 juga menyangkal dan mengatakan bahwa Bapamu itu hanya memberikan pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna, bagaikan terang di rembang tengah hari yang tidak pernah ada pertukaran bayangan. Saudara, bayangkan saudara, Yakobus 1 ayat 17 dengan tegas menyatakan bagaimana nature Bapa kita dalam memberikan sesuatu. Bahkan Roma 8 ayat 32 juga mengatakan bahwa kalau Bapa itu tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi sudah menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi saudara, saya rasa sudah sangat jelas bahwa doktrin gereja menyimpang penyakit tragedimu seizin Tuhan itu sangat bertentangan dengan spirit Perjanjian Baru, ayat-ayat di Perjanjian Baru, bertentangan dengan nature pelayanan Tuhan Yesus semasa di bumi. Tidak pernah tuh Dia sengaja mengizinkan penyakit tinggal dalam seseorang manusia. Oh, ini kamu sengajalah saya tidak sembuhkan supaya kamu belajar sesuatu ya. Pernah tidak saudara baca seperti itu? Tentu tidak saudara. Tuhan Yesus kemana-mana selalu memerangi pekerjaan setan, yaitu sakit penyakit, buta, sakit, kematian. Itu semua nature-nya pekerjaan setan saudara. Dan sayang sekali banyak gereja, saya berani katakan, tersesat karena mengatakan bahwa penyakit, wabah, COVID, tragedimu itu seizin Tuhan dengan tujuan memurnikan hidupmu, memberkatimu. Tapi malam ini saya akan membuktikan bahwa itu semua salah saudara. Dan kebanyakan dari mereka menggunakan kitab Ayub untuk membenarkan ajaran sesat mereka. Tapi saya bisa jawab secara singkat maupun secara panjang ya saudara ya.
Secara panjang saya akan jawab melalui beberapa slide malam hari ini. Tapi secara singkat hal ini gampang sekali dijawab saudara. Karena kitab Ayub itu tidak bisa dipaksakan menjadi doktrin kehidupan kita. Kenapa saya katakan begitu? Secara singkat kita bisa katakan Ayub tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Allah Israel. Dia tidak terbukti merupakan umat perjanjian. Tidak ada tuh catatan dia mengadakan perjanjian seperti Abraham, apalagi seperti kita yang sudah umat perjanjian baru. Jadi ibaratnya tidak mungkin saudara dipaksakan doktrin kehidupan pohon toge ya, mau dipaksakan ke pohon apel. Itu sangat salah saudara. Nah, oke, berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi melalui kitab Ayub itu sendiri. Berapa fakta dalam kitab Ayub yang perlu Anda ketahui? Kitab Ayub itu tertua di Alkitab dan diyakini Ayub itu hidup jauh sebelum Abraham. Jadi Ayub bukanlah umat perjanjian seperti Abraham. Yeskel 14 ayat 12-14 mengatakan Ayub itu orang benar, tapi dia dikelilingi oleh kejahatan. Penderitaannya Ayub hanya berlangsung 6-9 bulan. Ayub saat tragedi terjadi berusia 60 tahun dan masih hidup 140 tahun lagi setelah insiden tersebut. Teologi hidup Ayub tidak semuanya benar, tapi hatinya benar dan Tuhan memanggil dia adalah orang jujur yang menghindari kejahatan. Perlu diingat, Ayub di masanya tidak memiliki Alkitab untuk dibaca dan dia belum menerima wahyu Tuhan yang jelas. Jadi akan kita bahas bahwa Ayub sendiri mencabut perkataannya dan bahwa banyak perkataan-perkataan Ayub dan sahabatnya yang ditentang oleh Tuhan. Dan diyakini Elihu lah satu-satunya sahabat Ayub yang tidak ditegur Tuhan. Elihu yang menulis kitab Ayub itu, dia adalah saksi dari segala-galanya. Ayub dari pasal 1 dan 2 itu berkisah soal penulis menceritakan situasinya. Ayub pasal 3 hingga 31 soal Ayub, Elifas, Bildad, Zofar itu sedang berbicara. Ayub pasal 32-37 Elihu yang berbicara, dan Ayub pasal 38 hingga 41 Tuhanlah yang berbicara. Jadi saudara, kita harus ingat bahwa 2 Timotius 2 ayat 15 dalam King James Version-nya itu kita diberitahukan bahwa kita harus dengan benar memilah-milah firman kebenaran. Nah, saya akan ulangi lagi saudara. Dalam 2 Timotius 2 ayat 15 King James Version dikatakan bahwa kita harus dengan benar memilah-milah firman kebenaran. Jadi perlu kita mengsortir semua pewahyuan yang ayat firman Tuhan yang saudara terima. Jangan saudara memaksakan doktrin pohon toge ke pohon apel. Jadi setelah saudara mengetahui bagian-bagian kitab Ayub, pertama-tama ya kita harus memperhatikan fokus kita memperhatikan apa yang Tuhan katakan sebelum dan di atas semuanya itu. Bagaimana respon Tuhan terhadap Ayub, komentar Ayub dan sahabatnya itu. Itu tergambarkan jelas dari ayat 38 sampai 42-nya. Jadi Ayub 38 ayat 42 berkata begini, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Saudara bayangkan, di sini Tuhan sedang berkata bahwa apa yang Ayub dan 3 temannya katakan dalam pasal 3 sampai 37 adalah nasihat gelap tanpa pengetahuan. Jadi apa kata mereka salah menurut Tuhan? Namun kenapa orang-orang pengkhotbah gereja-gereja malah mengambil kata-kata Ayub dan teman-temannya dan mengajarkan perkataan mereka sebagai sebuah kebenaran? Jadi perlu diingat saudara bahwa di dalam Alkitab semua yang tertulis, semua yang telah benar-benar dicatat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang tersebut,
tidak secara otomatis bahwa semuanya itu adalah pernyataan kebenaran. Saya akan ulangi lagi ya. Di dalam Alkitab ya, mentang-mentang semuanya itu ada tertulis, tercatat, itu tidak secara otomatis itu adalah pernyataan kebenaran loh. Contohnya nih, dalam Yohanes 8 ayat 48 sampai 42. Di sana dikatakan orang Farisi ngomong Yesus kerasukan setan. Nah, apakah itu benar sebuah kebenaran? Kan tidak, saudara. Bahkan dikatakan dalam Matius 12 ayat 24 bahwa mereka mengatakan Yesus mengusir setan oleh Beelzebul. Apakah itu benar? Itu tercatat di Alkitab loh. Nah, tentu tidak, saudara. Begitu juga kalau saudara ada baca ya, kayak Ayub 25 ayat 6, Ayub 15. Di situ dikatakan katanya manusia itu berengak, belatung, anak manusia yang adalah ulet. Apakah itu benar, saudara? Tidak, saudara. Menurut Mazmur 8 bahwa kita anak manusia ini dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Kita diciptakan Tuhan begitu indah menurut Mazmur 8 tersebut. Jadi tidak semua yang tercatat itu adalah pernyataan kebenaran. Ingat, saudara. Nah, Ayub 42 ayat 7 berkata begini. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku. Nah, jadi udah jelas ya, saudara ya. Di Ayub 42 ayat 7 sendiri, Tuhan itu murka karena perkataan mereka itu Tuhan tidak pandang itu perkataan yang benar. Makanya dia murka tuh di Ayub 42 ayat 7-nya. Nah, dan juga bahkan Ayub sendiri mengakui bahwa perkataannya dia itu salah. Makanya Ayub berkata dalam Ayub 42 ayat 3, tanpa pengertian aku telah berbicara tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Ayub sendiri mengakui bahwa apa yang dia katakan itu salah. Oke, mari kita lihat di slide keempat. Jadi, apa saja yang dikatakan teman-teman Ayub yang akhirnya ditentang oleh Tuhan? Yang pertama, Tuhan itu menentang bahwa apa yang Ayub alami itu adalah hukuman Tuhan dan penghakiman Tuhan atas Ayub karena Ayub dalam dosa. Saudara, hal-hal buruk terjadi pada orang berdosa itu dituduhkan sama ketiga sahabat Ayub. Tertulis dalam Ayub 8, Ayub 11, Ayub 4. Nah, mereka bertiga menegur bahwa Ayub itu mengalami hal buruk ini karena lagi dihukum Tuhan, lagi dihakimi Tuhan karena dalam dosa. Jadi saudara, Tuhan menentang hal itu tidak benar, saudara. Saudara, kita harus ingat bahwa 2400 tahun pertama hingga hukum Taurat, Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak memperhitungkan dosa kepada manusia. Ada di Roma 5 ayat 13, Roma 3 ayat 25. Karena di sana dikatakan, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Dan karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi saudara, orang berdosa belum tentu mengalami kejadian buruk. Itu kata Alkitab. Dan kita bisa melihat ini juga contohnya ya dalam kisah Kain dan Habil ya. Kain setelah membunuh Habil kena hukum gak, saudara? Kalau menurut hukum Taurat dia itu dihukum mati loh harusnya, saudara. Tapi tidak tuh, dia masih hidup beranak cucu, sejahtera aja, saudara. Kalau saudara baca kitab Kejadian tentang Kain. Nah, jadi seringkali ketika orang-orang berdosa, memang benar mereka tuh kalau berdosa tuh membuka pintu untuk iblis campur tangan dalam hidup mereka. Tetapi adalah salah untuk berasumsi bahwa dosa selalu jadi penyebab sakit. Nah, saudara, ini membawa banyak kebingungan dan kecaman kepada orang-orang. Asal aja nuduh, oh kamu menderita ini karena dosa ini. Itu tidak benar begitu, saudara. Yakobus 5 ayat 15 berkata,
jika ia telah melakukan dosa. Maka ini waktu diajarkan untuk berdoa untuk kesembuhan. Di sana tertulis jika. Jadi dosa itu mungkin atau tidak menjadi kemungkinan penyebab orang itu sakit. Itu menurut Yakobus 5. Dalam Yohanes 9 ayat 1, ketika Yesus ditanya orang yang buta sejak lahir ini, "Guru, siapa yang berdosa ini? Dia atau orang tuanya?" Di sana Yesus jelas tidak tunjuk siapa-siapa. Yohanes 9 ayat 1, saudara. Jadi jelas poin pertama ini, bahwa Tuhan menentang apa yang Ayub alami itu hukuman Tuhan dan penghakiman atas Ayub karena Ayub dalam dosa. Poin kedua, Tuhan itu juga menentang ya, bahwa Tuhan melakukan semua ini kepada Ayub untuk mengajarinya dan mengoreksinya. Karena inilah yang dituduhkan Elifas di Ayub 5 ayat 17 sampai 18. Ya, dia berkata, "Berbahagialah manusia yang ditegur Allah." Itu adalah perkataan Elifas yang kena murka Tuhan di Ayub 38 dan 42-nya. Nah, saudara perlu tahu bahwa faktanya bagaimana cara Tuhan mengajar Ayub. Saudara bisa baca bahwa Tuhan mengungkapkan siapa dirinya, Tuhan menyatakan dirinya kepada Ayub dan memberi Ayub firman-Nya. Dan itu adalah metode utamanya Tuhan, bukan kasih tragedi. Karena firman-lah yang membuat manusia, firman-lah yang menjadikan manusia. 2 Timotius 3 ayat 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah, firman-Nya, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Selain dengan firman, Tuhan juga mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk mengajar kita. Yohanes 14 ayat 26 berkata, "Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Jadi itulah metode utamanya Tuhan, saudara-saudara, dengan firman dan Roh-Nya. Tuhan tidak kasih tragedi penyakit untuk mengajarimu. Itu adalah ajaran sesat gereja. Slide berikutnya, kita akan melihat siapa sih yang melakukan ini kepada Ayub dan mengapa ini terjadi. Jadi yang pertama, saudara, Tuhan itu tidak melakukan semua ini kepada Ayub. Tertulis ya di dalam Ayub 1 ayat 8. Saudara kalau bisa baca bahasa Inggris, hal ini tertulis cukup jelas dalam Young's Literal Translation. Jadi itu iblis muncul di hadapan Tuhan, saudara. Di sana tuh jelas, saudara, bahwa Tuhan tuh tidak sedang menggantung Ayub di hadapan iblis seperti umpan, saudara, seperti wortel. Ayub itu tidak sedang dijadikan umpan oleh Tuhan. Hal ini tertulis jelas, terbaca jelas dalam tulisan Ibraninya atau bisa dalam Inggrisnya Young's Literal Translation. Di sana tertulis bahwa Tuhan berkata, Adonai berkata kepada setan, "Apakah engkau telah menempatkan dalam hatimu hambaku Ayub, sebab tidak ada yang seperti dia di bumi." Jadi di sana tertulis jelas, saudara, bahwa Tuhan itu sedang mengungkapkan, apakah engkau telah menempatkan. Dia mengungkapkan isi hati setan, bahwa setan itu telah menargetkan Ayub dalam hatinya. Karena Ayub adalah seorang yang hidupnya lurus, takut akan Tuhan. Jadi dapat disimpulkan, Tuhan tidak menyuruh setan untuk memeriksa Ayub atau promosikan Ayub atau jadikan Ayub buat jadi umpan ke setan buat dikerjain ya. Jadi Tuhan lebih seperti mengatakan, "Oh, jadi kamu telah memeriksa pekerjaan pelayanku, bukan?" Dan hal ini menyebabkan musuh mulai mengajukan keluhannya kepada Tuhan. Nah, berikut penjelasan saya tentang percakapan tersebut dengan kata-kata saya sendiri. Jadi musuh menuduh Tuhan, "Tidak ada yang bisa menyentuh Ayub karena kamu membangun pagar perlindungan di sekelilingnya. Jika Anda tidak buat pagar itu di sekelilingnya, dia mungkin tidak akan melayani Anda." Tapi Tuhan memberitahu setan bahwa bukan itu masalahnya. Tetapi Tuhan sudah tahu rencana setan adalah untuk menghancurkan Ayub. Jadi dia berkata, "Jangan bunuh hidupnya.
Jadi sekarang pikirkanlah, bagaimana setan mendapat otoritas untuk mencelakakan Ayub? Dari mana setan mendapatkan otoritas seperti itu di atas bumi? Nah, saudara ingat kejatuhan Adam Hawa yang sudah jatuh dan menyerahkan otoritasnya kepada setan, sehingga setan dipanggil dalam Alkitab penguasa dunia ini. Nah, sini poin-poinnya sangat penting, saudara. Pertama, ingat Tuhan tidak jadikan Ayub umpan, tetapi Tuhan sudah tahu apa yang setan lakukan, yang setan sedang incar dalam hatinya. Ingat Yakobus 5 ayat 8-9 dikatakan iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari siapa yang mungkin dia mangsa. Lukas 22 ayat 31 berkata, setan ingin memiliki kamu sehingga ia dapat menampi kamu seperti gandum. Wahyu 12 ayat 10 berkata, karena pendakwa saudara-saudara kita dicampakkan yang mendakwa mereka dihadapkan Allah kita siang dan malam. Semua yang Tuhan lakukan adalah mengungkapkan hati iblis ini di tempat terbuka. Jadi kamu itu sudah menaruh hatimu mengincar si Ayub. Nah, siapa yang mendatangkan malapetaka itu bagi Ayub? Ayub 2 ayat 7 berkata, si iblis lah yang mendatangkan malapetaka itu. Dan Ayub 1 ayat 22 berkata, Ayub tidak berdosa dalam perkataannya dengan menyalahkan Tuhan atas semua itu, seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Dan di poin keduanya, apakah Tuhan yang membiarkan tragedi ini terjadi? Mari perhatikan Ayub 1 ayat 12. Tuhan berkata kepada setan, lihatlah semua yang dia miliki ada dalam kekuatanmu. Saudara-saudara, di sana Tuhan tidak sedang menyerahkan Ayub kepada tangan setan, saudara. Saudara salah baca kalau menganggap seperti itu. Jadi Tuhan itu sebenarnya sedang sekedar menunjukkan bahwa semua yang Ayub miliki sebenarnya sudah berada dalam kuasa setan. Saudara, ingat saudara, Alkitab berkata iblis adalah tuan dan penguasa dunia ini. 2 Korintus 4 ayat 4. Yang di dalamnya ilah dunia ini telah membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya. Lukas 4 ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Dan 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan bahwa seluruh dunia berada di bawah kendali si jahat. Jadi saudara, di sana jelas sekali bahwa setan itu menerima kuasa itu dengan menipu Adam, saudara. Adam Hawa jatuh dalam dosa, maka kuasa atas bumi itu dicuri oleh iblis. Makanya iblis adalah dipanggil Alkitab penguasa dunia ini yang tadi saudara baca. Jadi saudara, Tuhan tidak sedang menyerahkan Ayub kepada setan ya, tidak saudara. Tapi Tuhan berkata, oh kamu itu udah punya dia, itu udah berada dalam kuasamu, dalam kekuatanmu. Itu artinya saudara. Jadi cukup jelas bahwa ada sangat sedikit info tentang iblis di perjanjian lama. Mengapa? Karena orang-orang perjanjian lama tidak memiliki otoritas atas setan. Dan satu-satunya cara Tuhan dapat melindungi mereka adalah jika mereka memiliki perjanjian hukum dengannya, menjadi umat perjanjian. Tetapi Ayub tidak memiliki perjanjian dengan Tuhan, dan Tuhan ingin memberkatinya, dan dia sih melakukannya. Tetapi ketika setan protes dan menuduh Ayub, jadi Ayub ini kena dakwa, saudara-saudara. Jadi Tuhan mau gak mau harus menyerahkan kepada setan, karena dia tidak ada perjanjian, tidak ada keharusan antara Ayub dan Tuhan. Dia tidak bisa mencegah hal ini agar adil. Kenapa? Karena manusia pertama, Adam Hawa, telah memberikan otoritasnya atas bumi kepada setan. Jadi tanpa perjanjian manusia dan Tuhan yang mengikat perjanjian, Tuhan tidak bisa melawan keinginan manusia dan mengganggu iblis yang telah menjadi tuan atas bumi lewat perjanjian abadi Tuhan itu. Roma 6 ayat 16 berkata, apakah kamu
tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang menjadi hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati? Jadi Tuhan ingin memberkati manusia, dan inilah salah satu alasan mengapa Tuhan mulai membuat perjanjian dengan manusia. Mulai dari zaman Abraham, lalu Israel, dan zaman perjanjian baru. Perjanjian itu harus dilakukan secara legal, secara sah. Manusia mengundang Allah dan memilih untuk masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan. Dan semua perjanjian hanya sebagian, saudara, dalam perjanjian lama itu belum sempurna sampai Yesus datang. Yesuslah yang membuat perjanjian itu sempurna. Perjanjian baru ini kita menerima Yesus, kita masuk ke dalam perjanjian, dan hari ini di dalam Yesus kita tidak hanya punya perjanjian baru, tapi kita telah mendapatkan kembali otoritas. Dan di dalam nama Yesus, yang Adam dulu bisa kalah dan dicuri oleh iblis, dalam nama Yesus kita diberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kita ikat di bumi dan di sorga, apa yang dilepas di bumi akan dilepaskan di sorga. Dan Lukas 10 ayat 19, Markus 16 itu semuanya berkata bahwa dalam nama Yesus kita itu bisa menginjak kuasa ular dan kalajengking kekuatan musuh. Kita bisa taklukkan, kita bisa usir setan-setan di dalam nama Yesus. Ketika Elihu datang ke tempat kejadian untuk bertentangan dengan Ayub dan 3 temannya, Elihu menyatakan di Ayub 33 ayat 23. Nah, dia menyatakan bahwa semua ini terjadi karena belum ada mediator, dan dia bernubuat tentang Mesias yang akan membayar tebusan untuk dosa Ayub. Saya akan bacakan Ayub 33 ayat 23. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah 1 di antara 1000 untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskan dia supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kuperoleh. Tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda. Ia seperti pada masa mudanya. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Saudara, bukankah itu firman yang luar biasa? Di situ nampak jelas nubuatan tentang seorang Mesias yang akan datang, yang akan mencegah hal-hal seperti ini terjadi, bahwa manusia bisa kena tindas sama iblis karena tidak ada pengantara seperti Mesias, tidak ada perjanjian baru yang akan dibawa oleh Mesias. Nah, saudara, dalam Ayub 34 juga dikatakan Elihu berkata bahwa Allah itu tidak berlaku curang, saudara. Jadi Tuhan itu adalah adil. Semuanya harus dilakukan secara legal, secara sah. Tuhan tidak bisa serta-merta begitu saja campur tangan di atas bumi tanpa menarik kembali kuasa yang sudah diberikannya kepada Adam. Dan Adam itu kuasanya jatuh ke dalam tangan iblis, saudara. Jadi demi keadilan itu tidak bisa dilakukan, saudara. Dan Tuhan itu juga baik, Tuhan itu perkasa dan layak disembah. Dan setelah Elihu menyatakan kebaikan dan keagungan Tuhan, maka Tuhan menyatakan dirinya kepada Ayub, dan itu nampak mulai di Ayub 38. Dan Tuhan menyatakan diri dan memberikan firman. Itulah saat-saat di mana Tuhan mengajari Ayub, Tuhan menjadi solusi bagi Ayub, yaitu dengan wahyuan, menyatakan diri dan firman-Nya. Jadi, apa yang dapat kita pelajari dari kitab Ayub ini? Poin pertama, di tengah masalah, Ayub tetap menyembah Tuhan dan percaya kepadanya. Tuhan sangat bangga dengan Ayub, karena di tengah-tengah itu dia menjaga integritas dan kesetiaannya kepada Tuhan. Bahkan ketika istrinya pengen Ayub itu tidak setia dan mengutuk Tuhan, tapi Ayub menolak nasihat istrinya tersebut. Ayub 1 ayat 20. Ketekunannya Ayub itu bukan karena dia menderita penyakit, tetapi karena dia tidak melepaskan Tuhan di tengah pencobaan. Sangat menarik,
untuk melihat bahwa upaya iblis bukanlah untuk membunuh Ayub, tetapi iblis berupaya keras membuat Ayub untuk mengutuki Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Pencobaan dan penderitaan kita tidaklah dimaksudkan untuk membuat kita lebih baik, tetapi justru itu dirancang untuk menghancurkan kita. Yesus mengatakan ini dengan jelas dalam Yohanes 10 ayat 10. Jika menderita saja membuat kita lebih baik dan lebih kuat, maka seluruh dunia saat ini pasti akan menjadi kuat dan mencintai Tuhan. Tetapi kenyataannya kan tidak. Tapi itu adalah keyakinan kitalah kepada Tuhan, dan sikap attitude kita di tengah penderitaan itulah yang membuat kita semakin kuat dan memurnikan kita seperti emas. Dan hari ini sebagai umat perjanjian baru, Yohanes 16 ayat 33, ketika kita menderita kita harus memuji Tuhan bukan untuk penderitaannya, tetapi untuk kebebasannya, kebaikannya, dan kasih sayangnya, karena Dia telah mengalahkan dunia. Ingat saudara, 1 Korintus 15 ayat 57, syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayub tidak memiliki Alkitab untuk mengajarinya dan menghiburnya. Ayub tidak memiliki pengetahuan dan otoritas seperti umat perjanjian baru kita sekarang ini. Poin berikutnya, yang kedua, kita juga belajar kisah Ayub ini di tengah penganiayaan. Kita itu harus berdoa untuk para penganiaya kita, seperti yang Ayub lakukan di Ayub 42 ayat 10. Ayub berdoa untuk ketiga temannya yang sudah sibuk menuduh dia yang enggak saudara. Tapi Ayub tetap mau berdoa meminta pengampunan buat mereka. Nah, ketika seseorang telah menyakiti kita, itu kita harus berdoa untuk mereka. Bukankah itu yang Yesus perintahkan dalam Matius 5 ayat 44, untuk mengasihi musuh, untuk memberkati mereka yang mengutuki kita, untuk berbuat baik kepada mereka yang membenci kita, dan berdoa bagi mereka yang dengan sengaja memanfaatkan dan menganiaya kita. Dan poin ketiga yang bisa kita pelajari dari kisah Ayub ini, kita bisa melihat bahwa keinginan Tuhan itu adalah untuk memberkati Ayub, bukan untuk mendiskualifikasi Ayub. Yakobus 5 ayat 11, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub 42 ayat 3, Tuhan menyatakan dirinya kepada Ayub untuk segera bertobat dari ketidaktahuannya dan menyadari bahwa dia telah mengatakan beberapa hal yang salah tentang Tuhan. Ayub 42 ayat 10 berkata Tuhan memberkatinya 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Nah, seperti Ayub, kita harus datang ke tempat di mana kita menyadari bahwa kita tidak dapat melakukannya sendiri, tetapi kita harus bergantung kepada Tuhan dan atas kebaikannya, kepercayaan, dan iman yang sederhana kepada Tuhan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kitab Ayub. Saya percaya pembahasan kita sudah banyak mengcounter doktrin-doktrin salah paham bahwa Tuhan itu mengizinkan tragedi buat kasih pelajaran, buat kasih berkat. Nah, dari pembahasan kitab Ayub ini, saya berdoa agar setiap dari Anda mempunyai pemahaman yang benar tentang nature, tentang sifat Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan kasih tragedi buat anak-anaknya, buat kasih pelajaran, buat dengan tujuan berkat. Itu sebuah kesesatan saudara. Dan kitab Ayub ini sudah cukup mengcounter hal-hal itu semua. Saya harap di pembahasan berikutnya saya akan membahas duri dalam daging Paulus. Itu juga merupakan dasar ayat yang biasanya dijadikan doktrin salah paham gereja saudara, bahwa Tuhan mengizinkan duri buat Paulus, buat kasih pelajaran, buat supaya Paulus merendahkan hatinya. Saudara, itu sebuah kesesatan, dan saya rindu bisa membahasnya dalam waktu sesegera mungkin. Nah, sampai di sini dulu
pembahasan kita. Shalom, Tuhan memberkati.